Halo, selamat pagi semuanya, kelas 8. Ya, hari ini kita pelajaran PPKN. Jadi mari persiapkan dirimu, persiapkan perlengkapan belajarmu. Kita tahu ya bagaimana sekarang COVID-19 sekarang. Jadi mari kita menjaga diri dengan mencuci tangan, memakai masker, dan juga menjaga jarak. Oke, pada pertemuan hari ini ya kita akan membahas bab pertama, yaitu memahami kedudukan dan juga fungsi Pancasila. Ya, jadi sebelum kita ke materi kita, Miss akan sampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, ada 5. Yang pertama itu menjelaskan pengertian dasar negara. Yang kedua menjelaskan arti kedudukan dan juga fungsi Pancasila sebagai dasar negara. Yang ketiga menjelaskan arti Pancasila sebagai dasar negara. Yang keempat menyusul hasil telah Pancasila sebagai dasar negara. Dan yang kelima itu menyajikan hasil telah Pancasila sebagai dasar negara. Oke, jadi yang mau kita bahas hari ini yaitu arti kedudukan dan fungsi Pancasila. Ya, di mana kedudukan Pancasila itu ialah sebagai ideologi dasar bagi negara Indonesia, di mana Pancasila itu berasal dari 2 kata Sanskerta, yaitu panca yang artinya 5, sila yang artinya itu prinsip ataupun asas. Jadi Pancasila itu merupakan rumusan dan juga pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Istilah Pancasila dalam kehidupan kenegaraan itu dikenalkan pertama kali oleh Bapak Insinyur Soekarno, yaitu tepatnya dalam sidang BPUPKI ataupun Badan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 1 Juni 1945. Jadi menurut Bapak Insinyur Soekarno, Pancasila itu merupakan jiwa bangsa Indonesia yang turun-temurun sekian abad lamanya, terpendam bisu oleh kebudayaan barat yang masuk ke Indonesia. Bapak Insinyur Soekarno juga mengatakan bahwa Pancasila itu tidak saja falsafah negara, tetapi lebih luas lagi bisa dikatakan falsafah bangsa Indonesia. 5 sendi utama penyusun Pancasila itu adalah ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan ada juga tercantum di dalam paragraf keempat, itu dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi, dalam upaya merumuskan Pancasila itu sebagai dasar negara yang resmi, ada terdapat beberapa usulan-usulan yang dikemukakan dalam rapat BPUPKI. Yaitu sebagai berikut. Ada Muhammad Yamin, ya, dia mengatakan pada saat itu dia berpidato pada tanggal 29 Mei 1945. Muhammad Yamin itu merumuskan 5 dasar, yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Dan dia juga menyatakan bahwa kelima sila yang dirumuskan itu berakar pada sejarah peradaban, agama, dan juga hidup ketatanegaraan yang telah lama berkembang di Indonesia. Selanjutnya yang kedua itu ada Bapak Soekarno-Hatta, ya. Pancasila oleh Soekarno itu dikemukakan pada tanggal 1 Juni 1945, ya, dalam pidato spontannya yang kemudian dikenal dengan judul Lahirnya Pancasila. Jadi Bapak Soekarno-Hatta ini mengemukakan dasar-dasar yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme ataupun perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, dasar perwakilan, dasar permusyawaratan, kesejahteraan sosial, dan juga ketuhanan. Oke, jadi sebelum sidang pertama itu berakhir, dibentuklah suatu panitia kecil, di mana panitia kecil ini memiliki tugas yang pertama itu merumuskan kembali Pancasila sebagai dasar negara berdasarkan pidato yang diucapkan Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Yang kedua itu menjadikan dokumen itu sebagai teks untuk memproklamasikan Indonesia
merdeka. Jadi dari panitia kecil itu dipilih 9 orang yang dikenal dengan panitia 9. Jadi jumlah panitia kecil itu ada 9 orang ya. Jadi tugas mereka itu untuk menyelenggarakan itu. Jadi rencana mereka itu disetujui pada tanggal 22 Juni 1945 yang kemudian diberi nama Piagam Jakarta. Jadi setelah rumusan Pancasila itu diterima sebagai dasar negara secara resmi, ada beberapa dokumen ya dalam penetapannya. Yang pertama itu ada rumusan pertama yang isinya Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945. Yang kedua itu rumusan kedua, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tanggal 18 Agustus 1945. Rumusan yang ketiga itu ada Mukadimah Konstitusi Republik Indonesia Serikat tanggal 27 Desember 1950. Rumusan yang keempat itu ada Mukadimah Undang-Undang Dasar Sementara pada tanggal 15 Agustus 1945. Yang kelima itu ada rumusan pertama menjiwai rumusan kedua itu merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan konstitusi ataupun merujuk pada dekret Presiden 5 Juli 1959. Jadi Bapak Presiden Joko Widodo pada tanggal 1 Juni 2016 itu sudah menandatangani keputusan Presiden nomor 24 tahun 2016 tentang Hari Lahir Pancasila sekaligus juga ditetapkan sebagai hari libur nasional yang berlaku mulai tahun 2017. Jadi kita sudah tahu juga ya, tepat setiap tanggal 1 Juni itu selalu libur nasional. Karena apa? Karena Bapak Presiden Joko Widodo sudah menandatangani surat keputusan. Jadi dalam buku Nagara Kertagama karangan Prapanca dan juga buku Sutasoma karangan Tantular, Pancasila itu memiliki dua pengertian ya. Yang pertama itu berbatu sendi yang 5 dan yang kedua itu pelaksanaan kesusilaan yang 5. Di mana pelaksanaan kesusilaan yang 5 yaitu dilarang melakukan kekerasan, dilarang mencuri, dilarang berjiwa dengki, dilarang berbohong, dan dilarang mabuk ataupun minum keras. Ya, selanjutnya itu ada fungsi dan juga peranan Pancasila. Secara umum, fungsi dan juga peranan Pancasila menurut ketetapan MPR nomor 3 MPR tahun 2000 tentang sumber hukum nasional dan juga tata urutan perundangan dinyatakan bahwa Pancasila itu berfungsi sebagai dasar negara. Jadi hal ini mengandung maksud bahwa Pancasila itu digunakan sebagai dasar negara untuk mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan negara yang meliputi bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan juga pertahanan keamanan ataupun itu juga sering disingkat Ipolexosbud Hankam. Jadi dalam fungsi dan peran Pancasila itu ada 6 ya fungsi dan peranannya. Yang pertama itu Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia, di mana Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia berfungsi agar Indonesia tetap hidup dalam jiwa Pancasila. Yang kedua itu Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia, di mana Pancasila sebagai pribadi bangsa Indonesia memiliki fungsi yaitu sebagai hal yang memberikan corak khas bangsa Indonesia dan menjadi pembeda yang membedakan bangsa kita dengan bangsa yang lainnya. Yang ketiga itu Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, ya, di mana Pancasila sebagai sumber hukum berfungsi sebagai sumber hukum yang mengatur segala hukum yang berlaku di Indonesia. Jadi semua hukum itu harus tunduk dan bersumber dari Pancasila, dan setiap hukum itu tidak boleh bertentangan dengan Pancasila karena setiap sila Pancasila itu merupakan nilai dasar, sedangkan hukum itu ialah penjabaran dari nilai dasar. Yang keempat itu ada Pancasila sebagai perjanjian luhur,
di mana Pancasila sebagai perjanjian luhur itu berfungsi dan juga sudah disepakati melalui sidang panitia persiapan kemerdekaan Indonesia ataupun PPKI ya, di mana Pancasila itu merupakan hasil perjanjian bersama rakyat. Yang kelima itu Pancasila sebagai cita-cita dan juga tujuan bangsa Indonesia. Pancasila sebagai cita-cita bangsa itu memiliki fungsi, yaitu untuk menciptakan masyarakat yang adil dan juga makmur. Yang keenam itu Pancasila sebagai satu-satunya ya moral pembangunan, di mana di sini Pancasila itu dijadikan kerangka, acuan, tolak ukur, parameter, arah, dan juga tujuan dari pembangunan. Oke, iya. Jika sudah selesai mendengarkan penjelasan yang Miss sampaikan, di sini ada tugasmu ya. Ada 5 soal. Jadi silakan kamu kerjakan di buku latihanmu ya. Tugasmu kamu kerjakan serapi mungkin ya, supaya kamu mendapatkan nilai yang terbaik. Oke? Oke, jadi sampai di sini pertemuan kita hari ini. Iya. Selamat siang semuanya. Sampai bertemu minggu berikutnya.